Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifianova dari kelas Kimia 2B akan menyampaikan materi tentang nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sebelum lanjut ke materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, yaitu menunjukkan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama sesuai nilai-nilai luhur bangsa yang tertuang dalam Pancasila. 2. Mengidentifikasi nilai-nilai luhur bangsa yang tertuang dalam Pancasila. Oke, sekarang kita sudah tiba di materi. Saya akan menjelaskan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila. Sejak awal kelahirannya tanggal 1 Juni 1945, Pancasila dimaksudkan sebagai dasar filsafat NKRI atau yang lebih dikenal sebagai dasar negara. Arti penting Pancasila merupakan salah satu tolak ukur dan pegangan hidup bagi kehidupan bermasyarakat. Sebagai dasar negara, Pancasila tercantum dalam alinea 4 penyusunan UUD 1945 yang merupakan landasan yuridis konstitusional dan dapat disebut juga sebagai ideologi negara. Budianto 2004. Kehidupan masyarakat pasca kemerdekaan pada tahun 1945, Pancasila memegang peranan penting. Setiap gerak, arah, dan cara kita juga baru senantiasa dijiwai oleh Pancasila. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, tidak dapat dipisah-pisahkan. Meskipun demikian, untuk memahami hakikat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kita perlu mempelajari uraian dari sila demi sila. Bung Hatta dikenal dengan pola hidupnya yang sederhana dan memiliki prinsip bahwa takwa harus memancar dalam tindakan. Karena itulah beliau tidak pernah mau mengambil uang yang menurut beliau bukan haknya. Pada saat beliau menjadi wakil presiden, beliau pernah mengembalikan sejumlah uang yang cukup besar pada negara. Padahal sebenarnya dana tersebut tidak perlu dipertanggungjawabkan secara administratif. 1. Nilai-nilai dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, paham ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan tidak boleh ada di Indonesia. Nilai ketuhanan yang Maha Esa memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang kedua, nilai-nilai dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mengakui persatuan harkat, derajat, dan martabat manusia sebagai sesama makhluk Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi persamaan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, atau tepa selera. Yang ketiga, nilai-nilai dalam sila persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia yaitu persatuan dari suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbineka tunggal ika. Bangsa yang berbeda-beda suku, agama, ras, dan kebudayaannya. Namun satu jiwa. Jiwa nasionalisme yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa Indonesia. Nilai persatuan Indonesia mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atau dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang 4. Nilai-nilai dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam sila keempat Pancasila ini berarti kedaulatan rakyat atau sistem demokrasi. Jadi rakyatlah yang berdaulat atau berkuasa. Hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan ini yaitu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Perwakilan adalah sistem demokrasi. Perwakilan yang dilaksanakan melalui suatu badan perwakilan rakyat, contohnya DPR, DPD, dan MPR. 5. Nilai-nilai dalam sila kelima
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila kelima ini mengandung bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala bidang hukum, politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Keadilan yang diciptakan adalah keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bukan untuk golongan atau kelompok tertentu. Perwujudan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ialah bahwa setiap warga negara Indonesia harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan suka memberi pertolongan kepada orang. Berikut ini merupakan contoh penerapan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam lingkungan masyarakat yang saya ikuti pada hari Sabtu 6 Maret 2021 dalam acara rapat kerja UKM Saint Export UIN Wali Songo Semarang di Mijen Kota Semarang. Dalam kegiatan tersebut sudah mewakili nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu musyawarah mufakat. Di suatu rapat kerja pastinya akan membahas suatu tujuan, yaitu di UKM Saint Export ini juga membahas satu tujuan, yaitu membahas program kerja 1 tahun ke depannya yang akan dilakukan. Setiap divisi diwajibkan untuk bermusyawarah kepada anggota-anggotanya untuk merancang proker apa yang akan mereka lakukan dalam 1 tahun ke depannya, dan kemudian akan dipresentasikan ke depan ketua umum, anggota Saint Export, dan juga senior-senior Saint Export. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan dalam pelaksanaan tujuan tersebut, maka akan ada usulan atau pendapat dari senior-senior dan juga para anggota dan juga Pak Ketua Umum Saint Export untuk merevisi program tersebut agar sesuai dengan visi misi dari UKM Saint Export UIN Wali Songo Semarang. Dalam pelaksanaan raker ini juga terdapat sikap kekeluargaan dan sikap kebersamaan yang sangat menonjol dalam penyusunan rapat kerja, dalam penyusunan proker ini. Dikarenakan apabila prokernya tidak disusun secara bersama-sama dan secara kekeluargaan, maka proker ini juga tidak akan bisa disusun dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan penulisan dan ejaan yang terdapat pada resume video tersebut, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.